Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rehan Hakim Negara dan teman saya yaitu Sri Damayanti akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Yang pertama, tingkat segmentasi pasar atau pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi, distribusi, dan promosi dari suatu produk untuk semua pembeli. Lalu yang kedua ada pemasaran massal menciptakan pasar potensial besar yang menghasilkan biaya terendah dan berujung pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada tingkat pemasaran mikro, yaitu yang pertama ada pemasaran segmen, yang kedua ada pemasaran lokal, yang ketiga ada pemasaran ceruk, yang keempat ada pemasaran individual. Lalu ada dasar segmentasi pasar konsumen. Beberapa peneliti berusaha mengidentifikasi segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikologis. Lalu peneliti lain berusaha mengidentifikasi segmen dengan melihat perimbangan perilaku seperti respon konsumen terhadap manfaat, alasan penggunaan, atau merek. Terus ada segmentasi geografis dan demografis. Yang pertama, segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi beberapa unit geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Yang kedua ada perubahan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah atau beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Yang ketiga ada dalam segmentasi geografis, kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Lalu ada variabel segmentasi geografis, yaitu ada tahap kehidupan, usia dan tahap siklus hidup, kelas sosial, jenis kelamin, pendapatan, generasi. Lalu ada segmentasi psikografis. Psikografis adalah ilmu menggunakan psikologi dalam demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagi kelompok berdasarkan sifat psikologis, kepribadian, gaya atau hidup atau nilai. Lalu ada kelompok sumber daya. Kelompok sumber daya itu ada sumber daya tinggi. Yang pertama itu ada penemu, kedua ada pemikir, ketiga ada pencapai, keempat ada orang yang mengalami. Lalu sumber daya rendah, yang pertama itu ada penganut, bekerja keras, pembuat, bertahan hidup. Segmentasi perilaku. Dalam segmentasi geografis, pemasar sebagai pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Peran keputusan. Kita dapat dengan mudah mengidentifikasikan pembeli untuk banyak produk, tapi pemasar harus cermat dalam mengambil keputusan penentuan pasar mereka, karena peran pembelilah yang berubah. Orang berbeda memainkan peran yang berbeda, tetapi semuanya penting dalam proses keputusan dalam kepuasan konsumen akhir. Variabel perilaku. Yang pertama, status pengguna. Yang kedua, tingkat penggunaan. Yang ketiga, tahap kesiapan pembeli. Yang keempat, status loyalitas. Yang kelima, kejadian. Dan yang ketujuh, manfaat. Model konversi. 1. Pengguna merek. Mudah berubah, rendah, rata-rata, tak tergoyahkan. Yang kedua, no pengguna merek, sangat tidak bersedia, tidak terlalu bersedia, ambivalen, dan bersedia. Dasar segmentasi pasar bisnis ada 5. Yang pertama demografis, ada industri, ukuran perusahaan, dan lokasi. Yang kedua ada operasi, ada teknologi, status penggunaan, kapabilitas pelanggan. Yang ketiga ada pendekatan pembelian, yaitu organisasi, fungsi pembelian, struktur kekuatan, sifat dan hubungan, kebijakan pembelian, kinerja pembelian. Yang keempat ada faktor situasional, ada urgensi, aplikasi spesifik, ukuran atau pesanan. Yang kelima ada karakteristik pribadi, kemiripan pembelian penjual, sikap terhadap resiko, dan loyalitas. Penentuan target pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen pasar mana yang dibidik.
Kriteria segmentasi efektif ada 5, yaitu dapat didiferensiasi, dapat ditindaklanjuti, dapat diakses, substansial, dan terukur. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar ada 5, yaitu konsentrasi segmen tunggal, spesialis selektif, spesialis produk, spesialis pasar, dan cakupan pasar penuh. Pertimbangan tambahan ada 2, yaitu rencana invasi segmen per segmen dan pilihan etika target pasar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.